Hai sahabat akuntansi, selamat jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi akuntansi dengan perspektif akuntansi manufaktur. Baik, mari kita lanjutkan dengan slide-nya. Ya, tema kita adalah akuntansi aplikatif pendekatan manufaktur. Adapun target yang kita harapkan adalah akuntansi manufaktur dapat dipahami dan dapat diaplikasikan dengan mudah sehingga dapat meningkatkan kontrol terhadap penentuan harga pokok produksi. Ya, sebelum kita masuk pada akuntansi manufaktur lebih lanjut, kita pahami dulu apa itu pengertian dari akuntansi. Akuntansi memiliki pengertian seperti banyak yang disampaikan oleh para pakar akuntansi, dan kali ini saya mengutip salah satu dua pengertian dari akuntansi yang disampaikan oleh pakar akuntansi. Pada tahun 2006, Winarno menyatakan bahwa akuntansi adalah sebuah proses pencatatan transaksi keuangan dan pengolah data transaksi dan menyajikan sebuah informasi terhadap pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Munawir 2005, mengatakan bahwa akuntansi sebuah seni daripada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan terhadap sebuah peristiwa yang setidak-tidaknya sebagian sifat keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya dan petunjuk atau dinyatakan dengan uang dan juga penafsiran yang timbul daripadanya. Ya, akuntansi memiliki alur proses akuntansi. Dimulai dari bukti transaksi, dilakukan berikutnya pencatatan jurnal, berikutnya terbentuklah buku besar. Dari buku besar itu kemudian menghasilkan neraca saldo. Dari neraca saldo ini berikutnya dilakukan jurnal penyesuaian. Setelah itu baru disusun laporan keuangan. Dan selanjutnya dilakukan jurnal penutup. Dan selanjutnya juga kita kembali bertransaksi. Dan terus seperti itu. Baiklah, sahabat akuntansi, laporan keuangan itu apa saja? Laporan keuangan yang umumnya itu terdiri dari satu, neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat cash flow, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Baik, nah kalau dari sisi jenis perusahaan yang mempengaruhi terhadap model pencatatan akuntansi itu terbagi atas 3 jenis. Pertama, perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang memberikan pelayanan terhadap konsumen. Contohnya adalah perusahaan laundry, perusahaan bengkel, atau perusahaan kecantikan, salon kecantikan, dan lain sebagainya. Berikutnya perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ya jelas ini perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan. Contohnya misalkan toko, minimarket, ataupun supermarket lainnya. Berikutnya adalah perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur di sekitar kita banyak kita jumpai. Di antaranya perusahaan misalkan pabrik roti, perusahaan roti ya, perusahaan selanjutnya perusahaan garment, membuat baju gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, baru kita masuk ke akuntansi manufaktur.
Apa itu akuntansi manufaktur? Yaitu akuntansi yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur tentunya kan. Nah, perusahaan manufaktur itu sendiri adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian dijual. Mari kita lihat, perusahaan manufaktur itu memiliki flow kurang lebih seperti ini. Pertama, produsen bahan baku. Kelompok produsen bahan baku ini adalah kelompok yang menghasilkan bahan baku. Bahan baku itu dalam hal ini adalah produsen bahan baku itu yaitu pihak-pihak yang membuat bahan baku atau menghasilkan bahan baku. Contohnya misalnya untuk pabrik roti itu pabrik tepung, ya itu pabrik tepung. Jadi tepung itu sebagai bahan baku dari pembuatan roti. Nah, tentu ada pabrik tepungnya kan. Oke. Nah, tapi produsen bahan baku itu tidak selalu berarti pabrik kan. Untuk perusahaan menengah ke bawah itu cukup dengan distributor misalkan, distributor bahan baku atau toko-toko penyedia bahan baku. Karena ada kendala dalam belanja untuk pabrikan itu. Tentu modalnya besar sekali, tapi kalau untuk menengah ke bawah kan disesuaikan nantinya. Itu bisa didapat juga di toko-toko bahan baku. Oke. Dari produsen bahan baku, selanjutnya adalah perusahaan manufaktur. Nah, ini baru perusahaan manufaktur. Di mana perusahaan manufaktur ini mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, disinilah perusahaan manufaktur posisinya. Dan selanjutnya setelah jadi, baru dijual ke konsumen. Dan begitu pula konsumen juga untuk mendapatkan barang jadinya harus menghubungi pada perusahaan manufaktur. Dan perusahaan manufaktur pun untuk memproduksi barang itu kan tentu harus menggunakan bahan baku, yaitu dari para produsen bahan baku. Ya. Kita lihat banyak berputar. Oke. Selanjutnya adalah kita mengenal jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. Itu terdiri atas 3 model persediaan. Pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Oke, klasifikasi biayanya pada perusahaan manufaktur ini terdiri 2 intinya. Pertama, biaya produksi. Yang kedua, biaya operasional. Nah, untuk klasifikasi biaya produksi itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Nah, untuk biaya overhead itu sendiri terbagi atas 3 sub lagi itu, yaitu biaya bahan-bahan penolong, yang B biaya tenaga kerja penolong, dan C biaya fabrikasi lain. Nah, mungkin apa bedanya bahan baku dan bahan penolong? Nah, kalau bahan baku itu adalah bahan yang utama, bahan baku utamanya. Kalau misalkan untuk roti, bahan bakunya tentulah tepung ya, misalkan tepung terigu. Nah, untuk bahan penolongnya itu bisa berbentuk meses atau gula, atau juga bisa berbentuk kantong plastik atau plastik ya, packaging ya, itu bahan penolong. Nah, tenaga kerja penolong, sekarang apa bedanya tenaga kerja penolong dengan tenaga kerja langsung? Untuk biaya tenaga kerja langsung itu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran upah tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses pembuatan produk itu sendiri. Untuk biaya tenaga kerja penolong ini
Kalau biaya tenaga kerja penolong itu biaya atau upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang mendukung dari proses produksi. Contoh misalkan untuk perusahaan yang cukup besar itu biasanya kan terbagi atas pabrik, ya, marketing, dan head office. Nah, untuk di pabrik itu kan tentu ada security atau ada bagian kebersihan. Nah, ini atau administrasi pabrik ya. Ini tentu masuk kepada tenaga kerja penolongnya, seperti itu. Kalau pabrikasi lain itu bentuk-bentuk lain atau pengeluaran-pengeluaran lain yang dikeluarkan untuk membiayai proses produksi atau biaya pabrik lainnya, misalkan biaya untuk pelatihan atau untuk karyawan pabrik, atau mungkin untuk partisipasi pabrik terhadap lingkungan di sekitar. Itu bisa dinamakan pabrikasi lain. Baik, untuk berikutnya adalah klasifikasi beban operasinya. Untuk beban operasi itu terbagi dua, beban pemasaran dan beban administrasi dan umum. Nah, berikutnya adalah laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi adalah laporan tentang biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang di dalam suatu periode tertentu. Nah, sahabat akuntansi, kita lihat untuk laporan harga pokok produksinya. Berikut adalah struktur atau bentuk dari laporan harga pokok produksi. Kita ambil contoh untuk PT Jaya Raya. Laporan harga pokok produksi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember. Kita lihat, pertama adalah harga pokok produksi. Oke, ya, persediaan awal bahan baku kita catat di awal, baru kita tambahkan dengan pembelian. Berikutnya adalah persediaan akhir bahan baku dikurangi dengan persediaan bahan akhir baku. Nah, didapatlah bahan baku, biaya bahan baku atau bahan baku yang terpakai. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, jadi biaya bahan baku yang terpakai tadi ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan ditambahkan pula dengan biaya overhead. Sehingga didapatlah biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi ini tentu kan masih ada persediaan awal barang dalam prosesnya yang sebelumnya itu masuk ya, ditambahkan dengan persediaan awal barang dalam proses, sehingga didapatlah persediaan total barang dalam proses. Nah, untuk mengetahui harga pokok produksinya itu dikurangi dari persediaan total barang dalam proses tadi, dikurangilah dengan persediaan akhir dari barang dalam proses. Nah, itulah harga pokok produksi pada periode tersebut. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke laporan laba rugi. Kita lihat posisi laba rugi untuk perusahaan manufaktur itu, pertama adalah penjualan. Yang kedua, potongan-potongan penjualan atau biaya-biaya penjualan. Bisa dalam bentuk diskon atau potongan lainnya. Nah, setelah itu dikurangi potongan tadi, didapatlah penjualan bersih. Penjualan bersih ini kita lanjutkan dengan mencatat harga pokok penjualannya. Dalam harga pokok penjualan, itu terdiri dari dua komponen. Pertama, harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu nilainya kita ambil dari laporan harga pokok produksi yang sebelumnya ya. Yang kedua, persediaan awal barang jadi. Jadi itu ditambahkan sehingga didapatlah barang yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya adalah untuk mengetahui harga pokok penjualannya, barang yang tersedia untuk dijual tadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi.
Nah, sehingga diperoleh harga pokok penjualan. Setelah dapat harga pokok penjualan, maka kita kurangkan penjualan bersih tadi. Penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, didapatlah laba kotornya. Selanjutnya, dari laba kotor itu dikurangi dengan biaya operasional dan didapatlah laba bersih sebelum pajak. Sahabat akuntansi, selanjutnya laporan perubahan laba ditahan. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember, PT Jaya Raya mencatat laba ditahan awal periodenya dicatat lebih dahulu, lalu ditambahkan dengan laba usaha periode berjalan. Nah, laba usaha periode berjalan ini itu diambil dari laporan laba rugi yang sebelumnya tadi. Baru dikurangi dengan dividen. Selanjutnya, didapatlah laba ditahan di akhir periode. Nah, sahabat akuntansi, selanjutnya kita melihat pada posisi neraca PT Jaya Raya. Posisi neraca itu terdiri atas aktiva dan pasiva. Sisi aktiva meliputi aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Ya. Untuk sisi pasiva itu terdiri atas hutang usaha dan ekuitas. Nah, hutang itu terbagi dua, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Apa bedanya? Kalau hutang jangka pendek itu hutang-hutang yang umur hutang itu kurang dari setahun atau tidak lebih dari setahun. Nah, untuk hutang jangka panjang itu biasanya hutang-hutang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Baik. Nah, ekuitas ini apa aja nanti? Itu terdiri dari saham laba ditahan, atau ekuitas selanjutnya itu hutang dan ekuitas dijumlahkan sehingga terbentuklah pasiva, total pasiva. Nah, ini total pasiva dan aktiva harus balance. Itulah neraca PT Jaya Raya. Berikutnya, laporan arus kas atau cash flow. Cash flow memiliki pengertian bahwa adalah laporan yang menunjukkan dan menggambarkan arus kas dan setara kas masuk dan keluar dalam perusahaan. Kalau dilihat dari metodenya, cash flow itu terdiri dari metode langsung, yaitu arus kas bersih dari kegiatan operasional, merupakan selisih dari penerimaan kas dari operasi dengan pembayaran kas untuk operasi. Yang kedua adalah metode tidak langsung, yaitu arus kas bersih dari kegiatan operasi diperoleh dengan cara menyesuaikan besarnya laba bersih akrual yang berasal dari kegiatan operasional agar menjadi laba bersih basis kas. Ini kita bisa lihat laporan arus kas. Pertama, saldo awal untuk kas periode tersebut ditambahkan dengan arus kas masuk dan dikurangi dengan arus kas keluar. Adapun item untuk kas masuk bisa berbentuk penerimaan piutang, penerimaan penjualan tunai, penerimaan pendapatan bunga, dan macam-macam kas masuk lainnya. Berikutnya adalah arus kas keluar terdiri dari pembelian tunai, pembayaran hutang usaha, berikutnya pembayaran utang kepada bank atau pihak-pihak debitur lainnya.
kreditur lainnya. Berikutnya macam-macam kas keluar. Maksudnya macam-macam kas keluar lainnya. Baik, sehingga didapatlah jumlah kas keluar total dari saldo awal ditambah dengan kas masuk dikurangi dengan jumlah kas keluar, didapatlah saldo kas akhir periode. Jumlah saldo kas akhir periode ini harus sama atau matching dengan jumlah kas dan setara kas pada neraca. Oke, mari kita lihat aplikasi yang real untuk beban pokok penjualan. Kita menggunakan laporan keuangan PT Pan Brother Tbk untuk catatan atas laporan keuangan ya pada tahun 2019 dan 2018. Mari kita lihat untuk beban pokok penjualan terdiri atas pertama persediaan awal bahan baku dan bahan pembantu. Nah, ini di 2019 itu sekitar 30 juta US dollar dan 2018 terdiri atas 28 juta US dollar. Untuk berikutnya adalah masukan pembelian dari bahan baku dan bahan pembantu senilai 454 juta US dollar di tahun 2019 dan 396 juta US dollar di tahun 2018. Dari persediaan awal ditambah dengan pembelian, didapatlah persediaan yang siap untuk dipakai. Nah ini senilai 455 juta dolar untuk tahun 2019. Berikutnya adalah kita kurangkan dengan persediaan akhir. Nah, jadi persediaan yang siap dipakai itu dikurangkan dengan persediaan akhir bahan baku dan bahan tidak langsung, maka didapatlah angka pemakaian bahan baku dan bahan pembantunya. Itu senilai 444 juta US dollar di tahun 2019. Dan 394 juta US dollar di tahun 2018. Selanjutnya, setelah dapat angka pemakaian bahan baku dan pembantu tadi, maka ditambah pula dengan komponen upah langsung. Upah langsung ada beban pabrikasi dan beban CTM. Nah, di sini upah langsungnya adalah 92 juta US dollar, beban pabrikannya 40 juta US dollar, dan beban CMT-nya 12 juta US dollar untuk tahun 2019, sehingga jumlah beban produksinya saat itu adalah 590 juta US dollar untuk tahun 2019. Nah, untuk persediaan awal barang dalam proses, itu saldo awal entitas yang dikonsolidasi itu sebesar 70 juta US dollar ya, untuk barang dalam prosesnya. Itu ditambah. Jadi nanti 590 juta US dollar itu ditambah dengan 73 juta US dollar dikurangkan dengan persediaan akhir barang dalam proses. Maka didapatlah harga pokok produksi. Jadi seperti ini, sahabat akuntansi, kita melihat penjelasan untuk harga pokok produksi pada beban pokok penjualan di catatan laporan atas laporan keuangannya. Selanjutnya, setelah didapat harga pokok produksinya sebesar 576 juta US dollar tadi, ditambahkan pula dengan barang jadi yang sebelumnya, barang jadi awal sebesar 22 juta US dollar. Nah, untuk mendapatkan beban pokok penjualan dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi 22 juta US dollar untuk tahun 2019. Sehingga beban pokok penjualannya adalah 576 juta US dollar.
Nah, ini bentuk report untuk harga pokok produksi dan beban pokok penjualan. Selanjutnya, mari kita lihat laporan laba ruginya. Laporan laba rugi PT Pan Brother Tbk tahun 2019 dan 2018. Kita lihat penjualan di tahun 2019 adalah 665 juta US dollar dan beban pokok penjualannya 576 juta US dollar. Untuk beban pokok penjualan itu sesuai dengan catatan laporan harga pokok penjualan tadi. Nah, ini berikutnya didapatlah laba bruto tahun 2019 88 juta US dollar. Nah, setelah didapat itu kita dapatlah beban laba brutonya. Selanjutnya adalah mencatat beban usaha. Beban penjualan itu sebesar 10 juta US dollar dan beban umum dan administrasi 31 juta US dollar di tahun 2019, sehingga laba usahanya didapat 46 juta US dollar. Dari laba usaha ini dikurangi dengan nilai kontribusinya, yaitu pendapatan lainnya, beban keuangan dan beban lainnya. Itu sehingga didapatlah laba sebelum pajak penghasilan, yaitu senilai 24 juta US dollar. Nah, selanjutnya dari laba sebelum pajak tadi tentu harus dikurangkan dengan beban pajak penghasilan untuk mendapatkan laba ditahan berjalan ya. Yaitu pajak di sini tahun 2019 itu 7 juta US dollar. Sehingga laba tahun berjalan adalah 17 juta US dollar. Baik. Nah, selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Sahabat akuntansi mungkin bertanya, ini catatan notes apa nih? Nah, ini adalah catatan laporan keuangan. Ini adalah halamannya ini. Maaf, nomor dari catatan laporan keuangan. Ada 3 di nomor 3, di nomor 36 dan nomor 37. Baik. Untuk posisi keuangan atau neraca PT Pan Brother Tbk di tahun 2019 dan 2018. Mari kita lihat, di sini ada aset, ada liabilities dan ekuitas untuk pasifa. Untuk aktifanya itu terdiri atas aset lancar, aset tidak lancar. Aset lancar apa saja? Bisa berbentuk kas, piutang lainnya, persediaan, pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka, dan uang muka. Sehingga total aset lancarnya adalah 528 juta US dollar. Nah, sahabat, untuk persediaan ini itu didapat dari persediaan barang jadi, persediaan dalam barang dalam proses tadi ya, dan persediaan bahan baku. Nah, ini 3 komponen di sini. Bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Ya, digabung. Oke, berikutnya adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar bisa berbentuk piutang pihak berafiliasi atau investasi jangka panjang, aset-aset pajak yang ditangguhkan, dan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset-aset lainnya. Sehingga kita mendapatkan total asetnya adalah 658 juta US dollar di tahun 2019 dan 2018 579 juta US dollar.
Selanjutnya di sisi pasipa kita melihat ada liabilities dan ekuitas. Liabilities jangka pendek dan liabilities jangka panjang. Untuk jangka pendek, ini bisa kita lihat, liabilitas jangka pendek ini hutang-hutang yang memang umumnya tidak lebih dari setahun ya, bisa berbentuk utang bank yang umurnya tidak nyampe setahun, ada utang usaha, ada utang apa nih, uang pajak ya bisa, ada beban-beban yang accrual, nah, itu di liabilities. Ya baik, berikutnya adalah liabilities jangka panjang. Nah ini di sini adalah hutang-hutang yang memang umurnya lebih dari setahun, bisa berbentuk liabilities pajak tangguhan atau liabilities imbalan kerja atau utang bank. Ini umum seperti itu. Dan selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas itu kita bisa melihat di sini ada ekuitas saham, modal saham ya. Ada tambahan modal di setor. Ada saldo laba. Dan kepentingan non pengendali. Sehingga total ekuitasnya didapat untuk tahun 2019 adalah 264 juta US dollar. Sehingga total liabilitas dan ekuitas itu harus sama dengan total asetnya, yaitu 658 juta US dollar 2019 dan 579 juta US dollar di tahun 2018. Nah, sahabat akuntansi, kita melihat contoh laporan dari equity dari PT Pan Brother Tbk ini untuk tahun 2018 dan 2019. Mari kita lihat. Di sini ada beberapa kelompok ya. Pertama, modal saham ditempatkan dan disetor penuh. Yang kedua, tambahan modal yang disetor. Kelompok ketiga adalah saldo laba atau return earning. Yang pertama yang ditentukan penggunaannya, dan yang berikutnya adalah belum ditentukan penggunaannya. Dan kelompok berikutnya adalah penghasilan komprehensif yang lainnya. Dan berikutnya adalah total dari ekuitas, yaitu dari modal saham tempatnya ditambah dengan modal tambahan dan ditambah juga dengan saldo labanya dan ditambah dengan penghasilan komprehensif lain. Nah, selanjutnya ada kepentingan non pengendali atau non controlling interest dari US dollar. Itu ditambah dan dapatlah total equity untuk perusahaan dengan mata uang US dollar. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian akunnya atau keterangannya, di sini ada pertama saldo awal. Saldo awalnya yaitu untuk 2018 tentu ada saldo awalnya adalah saldo per tanggal 31 Desember 2017. Nah, ini saldo awal nih. Nah, untuk lebih jelas sebaiknya di sini di dalam kurung itu saldo awal, oke. Nah, berikutnya adalah penambahan cadangan umum dividen. Penambahan cadangan umum dividen ini dilakukan ini pada saldo laba ya, dibagi pada saldo laba ini 71.000 US dollar. Oke, ini sudah. Dividen yang dikeluarkan di tahun 2018 ini untuk kelompok dividen itu sebesar 900
31 juta US dollar. Selanjutnya ada laba tahun berjalan. Di tahun 2018, nah, kita lihat nih, laba tahun berjalannya adalah 18 juta US dollar. Nah, ini angkanya seperti ini. Oke. Dan untuk kepentingan pengendali ini mengalami kerugian sekitar 2 juta US dollar. Dan dijumlahkan jadi 16 juta US dollar. Selanjutnya penghasilan komprehensif lainnya. Ini didapatlah untuk penghasilan komprehensifnya sebesar 377 juta US dollar. Nah, totalnya ditotalkan, dan di sini ada tambahan lagi untuk kepentingan non pengendali sebesar 91.000 US dollar. Dan ditotalkan untuk ekuitasnya sekitar 469. Nah, sehingga didapat posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 itu senilai 250 juta US dollar. Ini sahabat angkanya. Dan begitu seterusnya untuk saldo tanggal 31 Desember 2018 ini menjadi saldo awal untuk tahun 2019. Dan kita lihat untuk posisi ekuitas saldo di tahun 2019 adalah 264 juta US dollar. Nah, berikutnya adalah laporan arus kas PT Pan Brother Tbk untuk tahun 2019 dan 2018. Kita lihat di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu uang posisi kas masuk dan keluar yang terjadi di perusahaan Pan Brother Tbk untuk keperluan aktivitas operasinya. Apa aja? Di sini terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, penerimaan bunga, pembayaran bunga, penerimaan pajak, pembayaran pajak penghasilan, penerimaan lainnya, pembayaran kas lainnya. Nah, sehingga di total untuk kas neto yang dipergunakan untuk aktivitas operasi itu sebesar 19 juta US dollar minus ya. Untuk penerimaannya aja kas neto yang dipergunakan untuk aktivitas operasi itu keluar 19 juta US dollar untuk 2019 dan 11 juta US dollar di tahun 2018. Selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi. Nah, untuk kas aktivitas investasi ini PT Pan Brother Tbk mengalami defisit ya 11 juta US dollar 2019 dan 2018 11 juta US dollar ya. Nah, selanjutnya arus dari aktivitas pendanaan. Arus aktivitas pendanaan ini lebih kepada posisi hutang dan ekuitas, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan PT Pan Brother Tbk ini itu surplus sebesar 49 juta US dollar di tahun 2019 dan 16 juta US dollar di 2018. Nah, sehingga kas dan setara kas di akhir tahun itu adalah 89 juta US dollar di tahun 2019 dan 2018 adalah 70 juta US dollar. Nah, selanjutnya adalah
Sahabat akuntansi, kita masuk kepada contoh catatan atas laporan keuangan. Jadi contoh catatan dari laporan keuangan itu merupakan penjelasan secara rinci dari akun-akun yang ada di laporan neraca, laba rugi, atau posisi modal ya. Nah, itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Mari kita lihat contohnya untuk persediaan saja. Tadi kita membahas persediaan ya. Persediaan itu terdiri dari barang dalam proses, itu dicatat. Yang berikutnya adalah persediaan bahan baku. Bahan bakunya ya, dicatat juga. Terus barang jadi juga dicatat. Dan suku cadang bahan bakar dan pelumas di sini ya. Masuk persediaan. Benang juga masuk. Sehingga didapat jumlah keseluruhannya adalah 150 juta US dollar. Namun tentu perusahaan harus memperhitungkan nih, dari persediaan yang ada itu tentu ada yang mungkin aus ya, atau mungkin rusak karena memang ada perpindahan, atau mungkin mengalami kerusakan lainnya, sehingga dicadangkan oleh perusahaan itu sebesar 956 ribu US dollar ya untuk 2019, dan cadangan kerusakan untuk tahun 2018 adalah 651 juta US dollar. Nah, kita lihat untuk pencatatan penyisihan persediaan dari persediaan itu yang usang ya, itu dicatat di sini ada saldo awalnya di 2019 itu berapa, 651 ribu US dollar, dan penurunan nilai untuk tahun yang berjalan di 2019 itu sebesar 307 ribu US dollar, sehingga diperoleh saldo 996 ribu US dollar untuk penyisihan persediaan yang usang. Dan begitu seterusnya. Kita lihat juga untuk beban dibayar di muka nomor 8 ini, catatan laporan nomor 8 itu beban biaya di muka. Dan untuk yang catatan nomor 9 yaitu uang mukanya. Nah, ini ada uang muka pembelian bahan baku di 2019 itu sebesar 136 juta US dollar, dan untuk yang lainnya itu sebesar 1 juta US dollar untuk 2019, sehingga total jumlah uang muka yang dicatat di laporan keuangan PT Van Brother ini adalah 140 juta US dollar di 2019, dan 2018-nya adalah 112 juta US dollar. Baiklah, begitu dulu ya untuk penjelasan bagaimana alur secara aplikasinya di akuntansi dengan berbasis akuntansi manufaktur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.